sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Yakoba Yulita Jipriskepa. Saya berasal dari kelas 12 IPS 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi dengan pembagian tugas jurnal umum dan buku besar 3 kolom. Pagi Ibu, baik di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jurnal umum beserta dengan contoh-contoh dari jurnal umum. Dilansir dari Intropedia, jurnal umum adalah jurnal yang berisi pencatatan terakhir transaksi bisnis secara berurutan sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Jurnal umum juga adalah tempat pertama di mana semua catatan transaksi disusun pada tiap halaman sesuai dengan kolomnya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh transaksi dan cara pengerjaan dari jurnal umum. Yang pertama, transaksi pada tanggal 2 April diterima pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Di jurnal umum terdapat akun debit dan kredit. Pada akun jurnal umum, pada tanggal 2 April itu kasnya itu isi di debit sebesar 50 juta dan utang isi di kredit sebesar 50 juta. Baik, pada transaksi yang kedua pada tanggal 4 April 2023 terjadi transaksi yang dimana pada tanggal 4 April ini diterima peralatan seharga 10 juta secara kredit. Di akun jurnal umumnya pada tanggal 4 April ini peralatan sebesar 10 juta di debit, utangnya sebesar 10 juta di kredit. Tanggal 6 April diselesaikan jasa servis kendaraan seharga 2 juta yang baru dibayarnya 600, sisanya dibayar kemudian. Di jurnal umumnya itu pada tanggal 6 April itu kasnya sebesar 600 karena dia baru membayar jasa servisnya sebesar 600.000, piutangnya itu sebesar 1 juta 1.400.000 isi di debit. Kenapa sisa 1.400.000? 2 juta kurang 600 adalah 1.400.000. Pada tanggal 8 April dibayar sebagian utang sebesar 1 juta atas pembelian peralatan tanggal 4 April. Di jurnal umum pada 8 April itu kasnya itu sebesar 1 juta isi di kredit, sedangkan utang sebesar 1 juta isinya di debit. Sedangkan pada tanggal 10 April ini terjadi transaksi. Pada tanggal 10 April ini dibayar air sebesar 80.000. Jadi di jurnal umumnya itu pada tanggal 10 Aprilnya itu kasnya itu sebesar 80.000 isi di kredit, sedangkan biaya airnya sebesar 80.000 isi di debit. Yang berikutnya transaksi pada tanggal 12 April. Pada tanggal 12 April diterima pelunasan atas jasa yang sudah diberikan pada tanggal 6 April. Pada tanggal 12 April di jurnal umumnya ini kasnya itu sebesar 1.400.000. Kenapa 1.400.000? Karena karena 600-nya itu sudah dibayar pada tanggal 6 April. Kita masuk pada tanggal 30 April. Pada tanggal 30 April dibayar sewa gedung sebesar 3 juta. Di jurnal umumnya itu kasnya isi 30 juta di kredit, biaya sewa 3 juta maksudnya, kasnya itu 3 juta isi di kredit, biaya sewa gedungnya 3 juta isi di debit. Pada tanggal 2 Mei itu terjadi transaksi di mana dibayar cicilan pertama atas pinjaman bank sebesar 1 juta dan harga dan bunga banknya sebesar 500.000.
Di akun jurnal umumnya itu pada tanggal 2 Mei itu kasnya itu sebesar 2 juta dan utangnya itu sebesar 1 juta. Kasnya sebesar 1 juta dan utangnya itu sebesar 1.500.000 isinya di kredit. Pada tanggal 3 April diterima penyetoran modal dari Tuan Budi berupa uang tunai sebesar 40 juta dan gedung senilai 80 juta. Artinya sini kas itu sebesar 40 juta di debit, sewa gedungnya itu sebesar 80 juta isi di debit, dan modal itu sebesar 180 juta. Kenapa 180 juta? 40 tambah 80 juta sama dengan 180 juta. Kenapa modal juga diisi di akun kredit? Karena modal termasuk dalam kewajiban. Pada tanggal 5 Mei dibeli perlengkapan seharga 5 juta secara kredit. Jadi perlengkapan yang 5 juta ini isi di debit, sedangkan utangnya 5 juta isi di kredit. Kenapa isinya di kredit? Isinya di kredit karena peralatannya itu sebesar 5 juta itu belum dibayar secara lunas, masih dibayar secara kredit. Pada tanggal 7 Mei dibeli perlengkapan seharga 3 juta yang dibayar 600, sisanya dibayar kemudian. Di akun jurnal umumnya ini kasnya itu sebesar 600.000 isi di kredit, perlengkapan 3 juta isi di debit, dan utang sebesar 2.400.000 isi di kredit. Kenapa 2.400.000? 3 juta kurang 600 sama dengan 2.400.000. Transaksi yang terakhir pada tanggal 12 Mei itu dibayar sebagian utang sebesar 1 juta atas pembelian perlengkapan tanggal 5 Mei. Jadi kasnya itu 1 juta isi di kredit dan utang 1 juta isinya di debit. Sekian dari penjelasan tentang materi jurnal umum. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang buku besar 3 kolom. Sedikit tentang materi buku besar 3 kolom. Jadi pada akun yang pertama, akun kas. Pada tanggal 2 April itu terjadi pinjaman modal dari bank sebesar 50 juta isi di kredit, isi di debit. Saya akan menjelaskan tentang buku besar 3 kolom. Yang pertama, akun kas. Pada tanggal 2 April itu terjadi pinjaman sebesar 50 juta isinya di debit, saldonya isi di debit sebesar 50 juta. Pada tanggal 6 April terjadi pemberian jasa sebesar 600.000 isinya itu di kredit. Saldo akhirnya itu 50.600.000. Kenapa 50.600.000? 50 juta ditambah dengan 600 sama dengan 50.600.000 isinya di debit. Bayar utang sebesar 1 juta isinya di kredit. Hasil akhirnya saldonya sebesar 49.600.000. Kenapa 49.600.000? 50.600.000 kurang 1 juta sama dengan 49.600 isinya di debit. Pada tanggal 10 April bayar air sebesar 80.000 isinya di debit. Hasil akhirnya saldonya 49.680. Saldonya isi di debit. Pada tanggal 12 April terjadi pelunasan biaya sebesar 1.400.000 isi di debit. Saldonya sebesar 51.080.000. Pada tanggal 30 April dibayar sewa gedung sebesar 3 juta isinya di debit. Saldonya sebesar 54.080.000. Pada tanggal 2 Mei dibayar cicilan utang sebesar 1.500.000 isinya di kredit. Saldonya 54.080.000 dikurangi dengan 1.500.000 sama dengan 52.580.000. Pada tanggal 3 Mei terjadi penyetoran modal 40 juta isinya di debit. 40 juta isi di debit, saldonya sama dengan 92.580.000. Pada tanggal 7 Mei dibeli perlengkapan seharga 600.000 secara kredit. Dia isi di kredit.
Hasil saldonya 91.980.000. Pada tanggal 12 Mei dibayar sebagian utang untuk membeli perlengkapan sebesar 1 juta isi di kredit. Saldonya sama dengan 90.980. Baik, kita masuk ke akun yang kedua, akun gedung. Pada tanggal 3 Mei terjadi sewa gedung sebesar 80 juta isinya di kredit. Saldonya sebesar 80 juta di debit. Pada akun yang ketiga adalah akun modal. Pada tanggal 3 Mei terjadi juga penyetoran modal sebesar 120 juta isi di kredit. Di saldo akhir modalnya itu 120 juta isi di kredit. Kenapa 120 juta? Karena sewa gedungnya itu sebesar 80 juta dan penyetoran modal itu sebesar 40 juta. Jadi dijumlahkan itu sebesar 120 juta. Akun yang keempat adalah akun peralatan. Pada tanggal 4 April kita membeli peralatan sebesar 10 juta isi di debit. Saldo akhirnya itu 10 juta isinya di debit. Akun yang kelima adalah akun utang. Pada tanggal 2 April terjadi pinjaman bank itu sebesar 50 juta isi di kredit. Saldo akhirnya itu sebesar 50 juta isi di kredit. Pada tanggal 4 April dibeli perlengkapan seharga 10 juta isi di debit. Saldo akhirnya 40 juta. Kenapa 40 juta? Karena 50 juta dikurangi dengan 10 juta sebesar 40 juta isinya di kredit. Pada tanggal 8 April dibayar utang sebesar 1 juta di debit. Hasil akhirnya 39 juta isinya di kredit. Pada tanggal 2 Mei dibayar cicilan utang sebesar 1.500.000 di debit. Di saldonya itu sebesar 37.500.000 isinya di kredit. Pada tanggal 5 Mei dibeli perlengkapan seharga 5 juta isinya di debit. Saldo akhirnya itu 42.500.000. Kenapa 42 juta? Karena 37.500 ditambah dengan 5.500 sama dengan 42.500. Pada tanggal 7 Mei juga masih di utang. Pada tanggal 7 Mei dibeli perlengkapan sebesar 2.400.000 isi di kredit. Saldonya itu sama dengan 44.900.000. Pada tanggal 12 Mei dibayar utang sebesar 1 juta di debit. Saldo akhirnya itu sama dengan 43.900.000. Akun yang keenam, akun perlengkapan adalah pada tanggal 5 Mei dibeli perlengkapan sebesar 5 juta isinya di debit. Saldo akhirnya sama dengan 5 juta. Pada tanggal 7 Mei dibeli perlengkapan seharga 3 juta isinya di debit. Hasil akhirnya sama dengan 8 juta. Kenapa 8 juta? 5 tambah 3 juta sama dengan 8 juta isinya di debit. Akun yang berikut, akun piutang. Pada tanggal 6 April terjadi diberikan pemberian jasa sebesar 1.400.000 isinya di debit. Berarti saldo akhirnya itu 1.400.000. Saldo yang terakhir, pendapatan jasa. Pada tanggal 6 April diberi pemberian jasa sebesar 2 juta isinya di kredit. Saldo akhir sama dengan 2 juta. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal umum beserta dengan buku besar 3 kolom.